Satu, dua, tiga. Halo, Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Nisa dan juga Saya Esa. ya di sini malam ini seperti biasa di malam Senin kita bakal masuk ke sebuah cerita yang sebenarnya cerita malam ini tuh jujur aja akan sangat jauh ceritanya berjalan atau agak panjang lah ya jatuhnya. Nah, jadi kayak semakin susah nih dibedain mana yang sekadar sekte fanatik dan mana yang memang sesuatu yang seharusnya itu nggak pernah disentuh sama manusia gitu. Oke. Karena kalau misalkan ada seseorang yang bilang dirinya itu tidak bisa mati ya, mungkin kalian bakalan ketawa atau mungkin kalian bakalan bilang, itu pasti halu, pembohong. Paling cuma cari pengikut doang, cari sensasi lah gitu. Tapi masalahnya bukan itu ya. Masalahnya adalah gimana kalau ada puluhan orang yang percaya sepenuhnya dengan sekte itu. Nah, jadi percaya tuh kayak bukan percaya biasa gitu ya. Tapi mereka tuh kayak rela buat menyerahkan hidup mereka gitu. Rela menyerahkan tubuh mereka dan yang lebih ngerinya lagi, mereka itu percaya kalau pemimpin mereka itu tuh kayak bukan sekedar manusia biasa. Mereka tuh percaya kalau si pria itu, si cowok ini, pemimpin itu tuh katanya tuh nggak bisa mati, nggak bisa metong gitu. Oke, ini udah mulai gak nyaman sih, karena ada kata-kata yang menyerahkan tubuh ya, iya, menyerahkan diri. Kalau cuma orang fanatik itu masih sering ya kita dengar, tapi kalau sampai ada orang yang berserah diri kepada pemimpin sekte yang gak bisa mati apalagi ya, itu udah bukan sekedar kagum ya, itu udah kayak apa ya? Kayak bukan tawakal kepada Allah, jadi tawakal kepada musyrik ya? Musyrik. Musyrik atau sirik? Sirik ya? Ya, sirik lah. Karena orang yang terlalu percaya itu biasanya ya bisa lakuin apa aja gitu. Iya, betul sekali. Kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba bilang saya nggak bisa mati, kalian kira-kira kalian bakalan kabur atau malah penasaran? Kalau aku pribadi sih kayak apaan sih orang nggak jelas banget gitu sih. Kalau untuk orang yang pikirannya mungkin masih normal ya. Iya, benar-benar. Karena orang diceritain ya, itu milih mendekat dan itu keputusan yang mungkin bakal mereka sesali seumur hidup nanti. Oke, baiklah. Oke, jadi gimana ceritanya, kita langsung masuk aja ke pembahasan gitu. Nah, jadi ada sebuah tempat di lereng gunung yang sekarang itu katanya udah ditutup permanen. Nah, pernah berdiri sebuah resort yang udah tua lah gitu. Tempat itu sekarang tuh udah hilang dari peta, jadi nggak ada di maps lah jatuhnya. Kalau misalnya siang hari, tempat itu tuh kelihatannya kosong, sepi, mati, nggak ada kehidupan sama sekali di sana. Tapi anehnya, setiap malam di sana itu lampu-lampu di dalam bangunan itu tiba-tiba tuh nyala sendiri gitu. Orang-orang desa itu tuh sering bilang kalau mereka tuh kayak ada mendengar suara doa dari tengah-tengah kabut. Kadang ada suara kayak gamelan pelan, kadang kayak ada kayak aroma bunga melati kayak gitu. Tapi melatinya tuh bukan melati yang wangi gitu. Melati kan biasanya wangi kan. Nah, itu melatinya tuh yang busuk banget baunya. Dan yang paling bikin warga itu takut, kadang mereka tuh ngelihat sosok-sosok yang berdiri diam di balkon bangunan itu. Balkon itu berarti di atas ya? Iya, di atas. Nah, atas bangunan itu. Nah, mereka itu kayak cuma diem, nggak bergerak sama sekali, nggak ngapa-ngapain juga. Kayak ya udah cuma berdiri natap keluar gitu. Padahal di tempat itu harusnya memang sudah kosong selama bertahun-tahun. Oke. Ini yang selalu bikin gak nyaman ya sih. Kalau misalkan ada tempat kosong, terus malamnya malah kelihatan lebih ramai daripada itu makanya daripada siang. Biasanya ini udah pertanda gak bagus ya. Karena logikanya gini,
tempat hidup itu aktif siang dan malam kan ya, tapi tempatnya mati. Iya sih, benar sih. Kalau justru aktifnya malam doang, pertanyaannya yang aktif siapa? Iya, betul. Dan bayangin aja ya, kalau misalkan kalian lewat jalan gunung malam-malam nih, kabut tebal, dingin, jauh dari di atas sana lah pokoknya, ada bangunan kosong, lampunya nyala, ada orang berdiri di balkon nih. Tapi pas dideketin, kabur sih kalau aku ya kan. Oh itu aku sih langsung putar balik. Iya ya, betul. Gak peduli motor mati sekalipun, tinggal aja lari. Nah benar sih sebenarnya, nggak ada yang berani ngedekat juga gitu kan. Iya. Sampai pada akhirnya ada nih seorang videografer yang kita panggil aja namanya adalah Gilang. Jadi si Gilang itu dia tuh datang tuh ke situ. Awalnya niatnya tuh kayak cuma sederhana aja lah, kayak dia tuh cuma mau bikin video dokumenter. Nah dia pikir itu tuh kayak cuma komunitas tertutup biasa aja gitu, sekelompok. Yang villa kosong ini. Si resort itu. Oh iya, resort kosong. Resort kosong. Nah sekelompok orang yang terlalu fanatik sama pemimpin spiritual ya, kayak sekte sesat gitulah. Nah jujur aja sebenarnya Gilang itu bukan percaya sama hal-hal yang mistis, jadi satunya dia tuh kayak skeptis lah sama hal-hal yang mistis. Iya. Umurnya itu 32 tahun si Gilang ini. Hidupnya itu cukup berantakan setelah dia itu mengalami perceraian sama mantan istrinya. Kerjaannya pun kadang nggak nentu, kadang hidup dari proyek kecil, kadang juga lebih sering minum kopi saset daripada makan yang layak. Jadi kayak kopi everyday gitu. Jadi waktu ada tawaran dokumenter dengan bayaran yang besar, ya udah diambil tanpa banyak mikir yang babibu gitu kan. Tanpa dia tahu gitu ya, kalau keputusannya itu tuh kayak bakal merubah seluruh hidupnya si Gilang ini. Dan biasanya disinilah semuanya dimulai nih ya. Betul. Karena hampir semua cerita horor itu investigasinya sama. Betul. Awalnya santai, cuma dokumenter, terus paling orang-orang aneh lah ya gitu ya. Lalu beberapa hari kemudian, sudah ada mulai tolong, buka pintunya. Mulai creepy. Iya, dan lebih parahnya lagi, kadang rasa penasaran itu lebih berbahaya ya daripada rasa takut. Benar sih. Karena rasa takut, orang masih bisa kabur lah ya. Penasaran. Orang tuh malah lebih busuk lagi, lebih ke dalam gitu. Betul. Dan di sini Gilang udah mulai masuk. Tapi menurutku ya mungkin karena ini kali ya, karena duit juga kan. Iya. Jadi kayak ya udahlah apapun itu. Faktor ekonomi. Betul. Nah pada akhirnya yang hubungin Gilang itu tuh ada nih seorang perempuan yang namanya adalah, kita panggil aja Meranti. Suaranya tuh tenang gitu. Bahkan terlalu tenang menurut si Gilang. Seperti memang orang yang bicaranya tuh kayak sambil tersenyum, jadi smiling voice banget. Katanya dia tuh bilang kayak, kami cuma ingin didokumentasikan apa adanya aja, supaya orang luar berhenti untuk menyebarkan fitnah. Nah di situ Gilang sempat ketawa kecil dong, terus dia nanya, fitnah soal apa ya mbak gitu kan. Terus si Merantinya tuh jawab, ada yang bilang pemimpin kami itu sesat. Tuh, terus di situ kayak Gilang kayak apaan sih nih, nggak jelas banget gitu kan. Nah Gilang tuh ketawa lagi. Biasanya kalau sampai disebut sekte ya memang ada yang aneh nggak sih gitu. Bener. Nah terus di ujung telepon si perempuan itu tuh diem tuh, dia diem tapi dia tuh lama banget diemnya, bahkan sangat lama lah gitu kan. Nah terus pelan sekali dia itu tuh ngejawab, semua orang takut pada hal yang tidak mereka pahami. Tuh. Tunggu. Kalau di sini kalian ngerasa aneh nggak sih? Jawaban itu nggak kedengeran kayak jawaban orang biasa gitu. Iya benar. Nggak harusnya kan orang normal bilang enggak kok, kita biasa aja. Iya. Tuh. Kita cuma komunitas. Tapi dia malah ngomong semua orang takut pada hal yang mereka nggak pahami gitu. Kayak dia tuh si siapa Meranti tadi, kayak dia tahu sesuatu itu dan dia tahu orang-orangnya memang takut orang-orang ini. Iya. Dan jujur
kalimat itu kalau diucapin pelan Creepy telepon sih. malam-malam ya. Iya creepy sih. Kalau aku kayak, apaan sih ini nggak jelas banget gitu sih pasti. Bikin merinding. Kalau aku sih tuh nggak bakal berangkat ya. Iya sih. Karena udah mencurigakan nggak sih kayak apalah gitu kan. Nah terus pada akhirnya kita masuk ke 3 hari kemudian setelah si Gilang itu setelah si Gilang itu nerima telepon dari si Meranti tadi. Nah ya udahlah, Gilang berangkat. Halo, buat siapapun yang nonton halo. Jadi kita lanjut ceritanya. Jadi Gilang itu berangkatlah, dia itu menuju ke lokasi perjalanan dari si resort ini. Nah perjalanan untuk menuju ke resort itu memang memakan waktu hampir 4 jam kalau dari kota. Awalnya memang kayak masih normal, masih ada kendaraan lewat, masih ada kayak rumah-rumah penduduk, masih ada warung yang ada di pinggir jalan. Tapi semakin jauh perjalanan itu berjalan, semuanya itu mulai berubah. Di situ tuh kayak jalannya tuh makin sempit, makin sepi, makin dingin, sinyal ponselnya juga hilang. Terus sejak ngelewatin perkebunan kopi terakhir. Dan pelosok banget ya ini ya. Ya betul. Pelosok banget. Dan entah kenapa suasana di desa itu kayak ada kerasa sesuatu hal yang aneh lah. Menurutnya sih Gilang. Padahal mataharinya tuh masih ada sebenarnya. Langitnya juga masih terang ya. Mungkin masih jam-jam sore gitulah. Tapi rasanya tuh di situ kayak udah apa ya, kayak menjelang maghrib gitu loh, kayak senja-senja gitu. Karena di pegunungan ya. Mungkin ya. Kayak tempat yang memang menolak buat siang itu tuh datang sepenuhnya di desa itu. Terus pada akhirnya di sepanjang jalan Gilang itu kayak ngelihat rumah-rumah kayu dengan jendela yang ketutup rapat. Dan itu tuh sepi banget. Sepi banget. Gak ada anak-anak yang main, gak ada suara kayak orang-orang ngobrol, gak ada suara televisi. Jadi bener-bener kayak sunyi, diem, bener-bener diem, gak ada suara apa-apa. Oke, coba dibayangin sebentar tuh ya sunyi. Waduh, kalian lagi naik motor atau mobil ke daerah gunung ya, masih siang padahal masih terang, tapi suasananya kayak jam 5:30 sore gitu, udah sepi banget ya. Dan itu beda banget sama sekedar cuaca mendung ya. Bukan cuaca mendung lah ini ya. Bukan sih, sebenarnya masih cerah, masih karena ada tempat yang entah kenapa punya suasana yang bikin badan otomatis gak nyaman gitu. Iya, suasananya magis. Kayak insting tubuh tuh ngomong, balik lah, gak usah lanjut gitu. Tapi kalau aku jadi bilang, ya udahlah, gak usah kali ya gitu. Bener. Dan biasanya masalahnya itu di kepala nih, bilang bye. Iya. Tapi badan kadang lebih cepat sadar ya. Jadi hati dan logika itu bertolak belakang. Nah, ya udah tuh sampai pada akhirnya sampailah dia di gerbang resort itu. Si Gilang pada akhirnya dia memutuskan untuk udah gaspol aja gitu kan. Gilang langsung pokoknya cuan gitu. Gilang pun langsung ngerasa ada yang salah di situ ya kan. Apa nih? Karena menurutnya Gilang bangunannya itu tuh kayak terlalu hidup tuh gimana ya, mungkin kayak masih orang terawat lah istilahnya ya mungkin gitu. Ya halo Gilang. Nah untuk tempat terpencil, untuk tempat yang katanya itu udah ditinggalkan, jadi kayak kok katanya ditinggalin tapi kok kayaknya masih rame-rame aja gitu kan. Nah rumput-rumputnya itu tuh dipotong rapi banget. Lampu gantung di aula utama itu tuh menyala tapi kayak redup gitu, jadi nggak yang menyala banget gitu. Puluhan sandal ya remang-remang. Jadi ada juga nih puluhan sandal itu tuh kayak berjejer gitu di depan pintu. Dan berarti, itu tuh rapi banget ya, mungkin ada orangnya tapi kan ya kayak gitulah. Nah dan dari dalam itu tuh kayak ada kedengaran suara orang-orang yang kayak melantunkan doa pelan gitu. Pelan apa ya, monoton, dan menurut Gilang, menurut pendengarannya Gilang itu tuh asing gitu di telinganya dia gitu. Kayak bukan doa yang pernah dia dengar sebelumnya. Tapi yang paling mengganggu itu tuh bukan bangunannya,
bukan juga suaranya, tapi yang paling mengganggu itu adalah orang-orangnya yang ada di situ. Ngapain mereka? Nah, orang-orang yang ada di situ, semua orang itu tuh berjalan di sekitar resort. Kelihatannya tuh tenang banget, karena kan sendalnya ditaruh di luar, berarti kan mereka nyeker lah gitu kan. Yeah, nyeker. Jadi tuh kayak mereka tuh apa sih namanya, jalan tuh ya udah jalan nggak ada suaranya gitu loh. Terus nggak ada yang ketawa, nggak ada yang ngomong keras, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang bercanda. Jadi kayak mereka cuma tersenyum tipis aja, gitu-gitu tuh. Itu aja udah aneh ya kan, tapi senyumnya tuh juga senyum yang aneh gitu, bukannya kayak gitu kan. Biasanya kalau orang senyum udah ketemu sih senyum aja gitu kan. Terus kayak orang yang baru selesai nangis lama gitu. Jadi kayak misalnya dia udah nangis lama terus dipaksain buat senyum, kayak gitu. Itu tuh senyum kayak gitu. Aku ambil tab bentar. Senyum kayak gitu tuh bahaya banget ya kelihatannya. Iya sih, benar. Karena ada perbedaan besar ya antara orang bahagia sama orang yang senyum tapi dipaksain tuh. Yes. Tapi kalian pernah nggak sih orang senyum, lihat orang senyum tapi matanya tuh capek banget. Orang senyum tapi mukanya kosong banget. Pernah nggak sih? Orang habis putus cinta. Nah bayangin aja tuh di satu tempat isinya puluhan orang kayak begitu. Ya. Serempak sama-sama. Jujur itu creepy banget ya kak. Tapi yang malah bikin lebih seremnya lagi ya daripada orang teriak-teriak ya, karena orang marah masih kelihatan manusia. Ya. Tapi kalau udah terlalu tenang kadang justru nggak kelihatan hidup. Iya. Tapi kalau menurutku lebih creepy yang kayak gitu sih. Maksudnya kalau misalnya dia teriak-teriak ya udah emang kesurupan kah atau mungkin apa depresi gitu. Iya, depresi juga bisa. Tapi kan kalau diem apa coba maksudnya? Kan nggak ada ituannya. Iya. Nah terus pada akhirnya nah di lobi utama itu tuh di situ Gilang ketemulah sama si Meranti. Kamu mau minum dulu boleh? Ternyata dia Zuzu. Ini benar gak sih? Bentar ya, iklan. Ini benar ini. Enggak ini. Cuma YouTube gitu tuh. Ya udahlah. Coba. Sebentar ya iklan. Enggak ke itu. Enggak ke apa? Enggak ke. Orang jadi nggak tahu ini tuh apa gitu loh. Karena nggak ada ininya. Memang biasanya ada. Ada. Yang biasanya aku share itu loh. Aman kok di sini. Iya. Nah ini kan kelihatan. Nah, ini kan nggak ada kayak gini tuh. Oke. Oke. Balik ke cerita. Iya. nanti dipotong aja ya. Menit berapa tuh? 2 menit. 23, 24. Nah, terus kemudian lalu berarti kan di sini si Gilang udah sampai, udah masuk ke dalam. Nah, dia masuklah tuh ke lobi utama. Gilang akhirnya ketemu di situ sama yang namanya si Meranti ini yang manis sih gitu kan. Temulah dia sama si perempuan itu. Perempuan yang ngehubungin si Gilang itu lewat telepon. Usianya itu mungkin sekitar 28 tahun. Berarti kayak seaku kan. Iya, masih muda ya. Saya. Nah, kemudian rambutnya itu tuh hitam panjang. Kulitnya tuh pucat dan juga matanya tuh kayak cekung. Kayak orang yang udah nggak tidur selama bertahun-tahun. Oke. Nah, terus kemudian lalu dia itu mengenakan pakaian yang warna itu putih longgar.
jadi kayak daster gitu kali ya, tanpa motif. Polos, daster polos. Ya, daster polos yang memang itu tuh sederhana, bahkan menurut aku itu sangat sederhana atau terlalu sederhana. Nah di situ Meranti itu tersenyum tipis, terus dia ngebantu bawa tas kameranya si Gilang. Terus dia bilang kayak selamat datang, dia bilang gitu. Ini mana si Gilang datangnya sendiri Ya lagi ya? itulah dia nggak bawa temennya kayak atau siapa kayak gitu ya kan, minimal dia bawa temennya atau apa. Nah Gilang itu mengangguk kecil kayak, terus maaf Mbak, ada berapa orang ya yang tinggal di sini gitu. Gilang tanya lah gitu ya, sebenarnya cuma basa-basi doang gitu kan. Meranti di situ jawab 43. Banyak ya? Iya lagi, 43 tuh banyak sih. Hampir 50 anjay. Nah terus di situ si Gilang itu bilang lagi kayak semua ikut komunitas. Perempuan itu kembali tersenyum, terus dia bilang semua keluarga. Nah, jawaban itu bikin Gilang kayak nge-freeze beberapa detik kan, karena menurut dia itu tuh aneh banget, kayak keluarga apaan maksudnya. Iya. Tapi kalian di sini nangkap gak sih? Dia nggak bilang semua keluarga, semua ikutan. Dia nggak bilang juga semua ikut kegiatan. Terus dia cuma bilang semua keluarga. Iya, semua keluarga apa? Makanya, padahal tadi dia bilang semua anggota. Dia nggak bilang gitu loh semua anggota. Dia juga nggak bilang semua itu kegiatan. Terus dia cuma bilang semua keluarga. Ini kalimatnya pendek tapi entah kenapa ya nggak nyaman banget dengernya. Karena keluarga itu biasanya dibentuk ya, tapi ini kedengarannya seperti kayak mereka dijadiin keluarga. Dijadikan, gitu. Bukan dibentuk. Dan nggak tahu kenapa ya, kalau misalkan semakin tenang si Meranti bicara nih, semakin gak percaya. Iya sih, tapi kalau aku dari awal pun udah nggak percaya gitu loh. Nah, ya udah pada akhirnya setelah pertemuan sama si Meranti itu, Gilang itu kayak udahlah disuruh istirahat lah, mungkin dia udah kecapean juga kan. Nah malam pun mulai turun, kabut perlahan menutup area resort di sana. Lampu-lampu taman itu mulai nyala kuning redup, jadi kayak remang-remang. Dan malam itu Gilang at the point dia akhirnya bertemu sama pemimpin yang ada di sekte itu, pemimpin mereka. Ketemu kepala suku deh. Namanya kita panggil aja adalah Daryatno, bener kan? Iya, Daryatno. Nah, semua orang itu memanggilnya adalah Rama Guru. Rama Guru kali ya. Artinya apa? Bahasa Jawa kan? Entah ya, Rama tuh mungkin Romo kah? Ya udahlah, pokoknya Rama Guru lah gitu. Usianya itu sulit ditebak, kayak rambutnya tuh putih, seluruh rambutnya tuh warnanya putih, tapi tubuhnya itu masih tegap, nggak kelihatan kayak orang tua seperti biasanya lah. Dan waktu mereka itu kayak berjabat tangan, Gilang tuh di situ langsung sadar ada sesuatu yang salah di situ. Karena di situ Gilang itu pas dia saling gini, dia tuh ngerasa kayak tangannya kok dingin banget gitu. Kayak bukan yang dingin karena kalau misalnya kita habis kena AC kan ya udah dinginnya nggak bakal sedingin itu gitu kan. Nah itu tuh dingin banget di situ. Nah di situ Gilang mulai sadar tuh kayak ada yang aneh ya gitu, kayak ada yang salah nih gitu. Tangan pria itu tuh kayak dingin banget, tapi dingin kayak nyentuh keramik kuburan yang ada di malam hari katanya gitu, saking dinginnya gitu kan. Si Rama Guru itu pun tersenyum terus ngomong pelan, saudara Gilang, terima kasih sudah datang. Dia bilang gitu. Suaranya tuh lembut, tenang, sangat menenangkan. Dan anehnya di situ, itu tuh malah justru lebih serem kan. Ya bayangin aja dia ngomong, saudara Gilang, terima kasih sudah datang. Aku mah kalau di situ selesai. Kabur sih kalau aku langsung kabur.
kabur. Karena kalau katanya si Gilang dinginnya normal daerah pegunungan ya, tapi kalau misalkan sampai Gilang langsung sadar berarti dinginnya bukan dingin biasa, itu udah aneh banget ya. Betul. Dan kalian pernah gak sih ngerasain tangan orang yang terlalu dingin itu bikin bulu-bulu tuh kadang langsung naik sendiri? Iya, ya, mungkin kayak orang ini kali ya yang memang kayak mayat gitu kan, mayat kan dingin. Iya, merindingin minta ampun apa sih. Wah. Terus yang bikin tambah gak nyaman itu si Rama Guru tadi, Rama Guru. Ini auranya nggak nggak sama sekali mengintimidasi ya. Nggak mengintimidasi. Jadi dia nggak galak, nggak teriak, nggak nyeremin, justru tenang banget. Karena kadang yang bikin paling serem itu bukan marah ya. Yang paling serem itu, kalau misalnya udah terlalu tenang, senyumnya kayak tadi lagi. Welcome. Ya udahlah, pada akhirnya malam itu pun Gilang itu kayak makan bareng sama seluruh anggota komunitas di aula itu. Jadi mereka kayak makan di aula besar gitu. Dan suasananya di situ tuh kayak aneh, bahkan sangat-sangat aneh sekali. Jadi gak ada suara sendok yang beradu. Biasanya kalau kita makan kan ting tong gitu kan, maksudnya berisik lah gitu. Gak ada obrolan kecil sama sekali, gak ada suara orang ngobrol, gak ada suara orang ketawa. Semuanya tuh udah fokus makan dan ya udah diem aja gitu kan. Sesekali mereka memandang ke arah Rama Guru dengan tatapan yang penuh hormat, sangat hormat. Aku gak ngerti ya tatapan penuh hormat itu tuh gimana, tapi mungkin kayak gitu kali ya, mungkin tatapannya tuh mengisyaratkan bahwa orang ini layak aku hormati dan aku sujud gitu kan. Atau gak ngerti lah. Terus tiba-tiba ada seorang anak kecil yang batuk keras sampai sedikit nasinya itu keluar dari mulutnya. Ya namanya orang batuk kan nggak bisa ditahan ya kan. Apalagi kalau misalnya emang batuk kering kan susah nahannya. Ibunya si anak kecil ini, ibunya itu disitu loh panik banget dong. Tapi bukan ke anaknya. Jadi namanya ibu kan pasti kalau misalnya anaknya batuk ya pasti dia harus menangin anaknya gitu. Minum dulu gitu. Tapi itu tuh bukan ke anaknya, bukan nenangin anaknya, enggak. Bukan meriksa keadaan anaknya aja, tapi dia itu malah noleh tuh langsung ke si siapa tadi, Rama Gurunya itu. Terus dia bilang maaf Rama Guru gitu. Nah di situ Rama Guru pun cuma tersenyum dong. Terus dia nyentuhlah kepala anak itu, dan seketika anak itu tuh diam, tatapannya kosong, kayak habis dibius. Padahal cuma dipegang doang aja. Sampai sini nih udah nggak normal. Iya makanya. Karena naluri orang tua itu kan otomatis langsung ke anak ya biasanya. Kalau anak batuk ya dicek dulu lah anaknya minimal kan, bukan minta maaf. Kasih minum lah minimal. Itu makanya. Dan satu lagi yang bikin ganggu tuh, begitu ditepuk kepalanya, anak tuh langsung diem tuh. Iya. Diapain coba? Bukan perlahan langsung kosong hilang. Iya. Kalau kalian jadi si Gilang gimana coba? Masih kamu lanjut? Aku liput dokumenternya? Atau pura-pura ada telepon keluar terus langsung hindar, langsung kabur gitu? Langsung bilang, wih tolong telepon aku, tolong telepon aku gitu. Telepon sama temennya, kabur. Nah terus ya udahlah, karena suasananya di rumah di waktu makan itu sangat mencekam ya. Bahkan udah gak nyaman lah, maksudnya kalau jadi Gilang kayaknya ngerasa gak nyaman banget, kayak mau makan pun kayak nggak ketelan gitu loh, tenggorokan kan. Malam pun semakin larut, kabut turunnya tuh di situ juga makin tebel. Gilang baliklah dia ke villa kecil tempat di mana dia nginep. Jadi kayak ada tempat yang dipakai buat dia, kayak nanti kamu kalau mau tidur di sini gitu, atau mau apalah tuh ya udah di villa itu gitu kan. Dia tuh di situ kayak mulai tuh ngedit hasil rekaman. Nah jadi di situ posisinya berarti dia udah ngevideo ya, tapi ngevideo kegiatan mereka gitu kan. Tapi semua itu kayak masih kerasa aneh buat si Gilang. Tapi dia mencoba kayak ya udahlah, berpikir logis aja gitu. Sampai sekitar pukul 1 pagi banget nih, listriknya tiba-tiba mati. Gelap total. Dia sudah syuting seharian masih ngedit sampai jam 1 pagi. Waduh, itu kalau
Gimana Terus bapak nanti editor? paginya masih syuting lagi gitu, sampai Entahlah. Halo teman-teman, jangan lupa komen, terus stay di sini sampai selesai. Oke, terus kemudian lalu, jadi beberapa detik kemudian lampunya tetap nyala lagi. Dan di saat itulah Gilang itu di situ ada ngedenger suara langkah. Suara langkah di luar villa. okay. Pelan. Tapi suara langkah itu kan nyeret gitu ya. Nyeret apa nih? Nyeret kaki. Jadi kayak oh, awalnya iya. dia ngira kayak ada orang yang lewat ya kan. Tapi suara itu tuh berhenti tepat di depan pintu kamarnya si Gilang. Oh shit, oke. Okay. Terus tiba-tiba hening gitu. Hening semenit, 2 menit, 5 menit, 10 menit udah hening aja. Gak ada ketukan, gak ada suara napas, ya udah cuma diem doang di situ. Okay. Terus kedengeran ada suara perempuan yang bisik-bisik bilang kayak dia belum tidur. Dan suara lain itu tuh kayak ngejawab gitu dari jauh. Jangan ganggu sebelum waktunya. Oke. Okay. Apa tuh? Sampai sini. Kenapa tuh? Langsung kunci pintu blok pakai kasur supaya nggak bisa kebuka. Kalau aku kayaknya kabur nggak sih, jujur. Iya. Jujur janggal ya kan. Pagi tengah malam gitu ya, udah ditungguin. Iya, jam 1 pagi. Tapi ini yang diomongin sama orang ini apa ya? Entah, makanya apakah dia akan menjadi tumbal atau dia akan apa? Karena yang paling bikin takut tadi itu bukan soal suara langkah, bukan bisikannya juga kan, tapi gue mau diapain di sini? Bukan, tapi kata-kata terakhir lu jangan ganggu sebelum waktunya. Ya berarti emang waktunya udah ntar. Iya, maksudnya sebelum waktunya. Waktu apa? Ngapain gitu? Nah, kita lihat. Kamu besok pagi langsung cus, caw pergi. Ya kalau aku sih kayaknya detik itu juga mereka kabur, ya udah aku langsung keluar. Lagi ada kesempatan. Nah ya udah tuh pada akhirnya di dalam villa itu Gilang tuh disitu masih diem aja kayak apa nih? Kenapa nih mau diapain gue ya kan? Di situ tubuhnya tuh kaku, nge-freeze, matanya tuh terus natap tuh ke arah pintu kayak mau ngapain nih orang-orang. Jadi parno ya. Iya parno lah, kan dia nggak tahu juga dia mau diapain gitu. Nah karena setelah bisikan itu gak ada suara apa-apa lagi, gak ada ketukan, gak ada suara apa-apa, justru malah menurutku itu yang lebih ganggu. Karena kayak misalnya psikopat gitu kan, kalau psikopat itu kan lebih milih buat ya udah nunggu di depan pintu aja daripada dia pergi gitu kan. Kalau dia buka pintu, dia masuk, serang, ya kan. Nah, karena memang kadang suara itu tuh sangat menakutkan sekali. Tapi diem itu tuh kadang malah jauh lebih buruk lagi karena ya udah cuma diem doang anjay, mau ngapain lagi ya kan. Ya udah beberapa detik pun berlalu, terus Gilang tuh mencoba kayak menenangkan pikirannya dia kayak oke, mungkin cuma orang lewat, gak apa-apa, mungkin anggota komunitas itu emang lagi ronda atau ngemastiin aja gitu kan, atau ngemastiin aja kayaknya nggak bakal ada apa-apa gitu, mungkin aku kecapean gitu. Sungguh positif sih ya, sangat positif vibe sekali ya kan. Nah dia pun menarik napas pelan, dia inhale exhale gitu, dia berdiri melangkah buat menuju ke pintu itu. Tangannya pun kayak megang gagang lah, apapun yang bisa dipegang sama dia, siapa tahu kan gitu. Dan entah kenapa semakin si Gilang itu dekat ke pintu keluar, udara di sana itu tuh kerasa makin dingin menurut dia. Karena kan itu bukan di gunung ya, jadi kayak bukan dingin gunung, bukan dingin gunung, bukan dingin angin malam juga, tapi dinginnya itu tuh kerasa kayak sampai nembus sampai ke tulang. Gimana ya rasanya? Entahlah, aku juga ngerti. Belum pernah ya ngerasain kayak gitu. Nah, aku pun sedingin-dinginnya karena emang dingin abis hujan aja kan. Tapi dingin, tangannya tuh di situ juga udah mulai gemetar tuh sedikit gitu kan. Tapi pada akhirnya karena mungkin di situ Gilang penasaran kali ya, kayak ada apa sih sebenarnya gitu kan. Gilang pun ya udah dia muterlah itu gagang pintu, klik, buka dia. Pintu pun kebuka perlahan. Bentar. Ini jujur, penyakit. Aku merinding ya. Ya ini penyakit utama tokoh film horor.
Ya, penasaran. betul. Karena Sebenarnya kalau nggak usah, nggak apa-apa. Iya, karena misalkan kalau aku di posisi Gilang, ya aku nggak bakalan buka pintu ya. Enggak sih, kalau aku kayak udah diem aja, udah di kamar ya kan, main HP, scroll ngapain kek gitu, pokoknya nggak ngapa-ngapain aja, jangan buka pintu ya. Udah di sini Gilang dipesen ojek online dulu. Kalau aku jadi buat jemput terus pergi, meskipun nggak ada sinyal, wah. Setidaknya ada merasa ada harapan gitu loh. Tapi mungkin nggak ada ojek juga sampai ke sana sih. Ya siapa tahu kasih tip lebih mahal mungkin mau mereka. Iya sih, benar. Nah, karena kalau misalkan udah ada suara di depan pintu jam 1 malam apalagi ya dan ngomong dia belum tidur, itu bukan undangan buat ngobrol ya, tapi itu kayak alarm supaya kita udahlah. Oke, terus sampai pada akhirnya si Gilang itu buka pintu gitu kan. Nah, ternyata pas dia ngelongok gitu kan, dia buka pintu, ya udah lorong villanya kosong, nggak ada apa-apa. Bener-bener kosong banget. Kabut putih pun kayak masuklah perlahan dari luar, kayak ada asap dingin yang ngerayap di lantai itu. Lampu taman di kejauhan itu kayak berkedip pelan, kanan kirinya itu sepi, nggak ada siapa-siapa ya kan, nggak ada langkah yang menjauh, nggak ada orang yang sembunyi, benar-benar kosong kayak nggak ada apa-apa, ya udah aja gitu kan. Tapi pas si Gilang itu nunduk, berarti kan dia posisinya dia buka pintu set gitu kan. Nah pas dia nunduk ke bawah itu kayak darahnya itu kayak berhenti ngalir di situ pas si Gilang itu ngelihat ke bawah. Karena tepat di depan pintu si Gilang itu tuh kayak ada bekas lumpur hitam di situ, kayak jejak kaki yang basah. Tapi bentuknya tuh apa ya aneh gitu loh. Kayak aneh, panjangnya tuh benar-benar kayak nggak normal katanya si Gilang. Kayak sendal biasa, sepatu biasa. Bukan, jadi tuh di situ bentuk kakinya itu tuh panjang banget, panjangnya itu nggak normal, nggak kayak manusia biasa. Dan di situ jari-jarinya itu tuh kayak kelihatan banyak banget kan, biasanya kalau misalnya bukan cuma 5 satu kaki. Iya betul. Jadi misalnya kalau misalnya kita kaki itu kan kita napak gini, ya udah ada 5 gitu kan. Ada, maksudnya ada ininya lah. Itu tuh nggak ada, bener-bener ada tapi banyak. Jadi kelihatan kayak enggak, itu lebih dari 5 gitu kan, itu udah nggak normal kan? Nggak, itu udah nggak normal. udah selesai, karena sampai situ semua logika selesai. Betul. Kalau misalkan tadi masih bisa bilang mungkin orang lewat sekarang tanya orang mana yang jarinya lewat sebanyak itu terus lewat depan gitu. Dan lebih seremnya lagi, Jack, itu berarti ada satu hal, ada sesuatu yang memang berdiri depan pintu tadi. Betul. Bukan suara, bukan halusinasi, tapi sesuatu yang benar-benar ada di sana dan berdiri cukup lama ya. Iya betul. Tepat di depan kamar si Gilang. Nah ya udah, setelah itu pun Gilang kayak ya pasti nggak bisa tidur nggak sih. Terus ya udahlah, dia terjagalah dia sepanjang malam itu ya kan. Tapi dia mencoba buat kayak mengalihkan itulah, ya udah pokoknya tidur nggak ada apa-apa, gitu. Dia untuk masih mencoba untuk berpositif thinking. Sampai pada besok paginya itu Gilang itu mencoba tuh mengalihkan pikirannya. Nah di situ si Gilang itu mulai tuh merekam wawancara anggota komunitas satu persatu di sana. Awalnya masih kerasa biasa aja, pertanyaannya pun sederhana tentang kehidupan mereka itu gimana, tentang aktivitas sehari-hari mereka itu kayak gimana, tentang Rama Guru itu seperti apa. Tapi di situ semakin lama jawaban mereka itu tuh ngebuat suasananya itu tuh di sana tuh jadi nggak nyaman. Jadi ada seorang pria tua itu tuh bilang kayak, Rama Guru sudah memimpin kami sejak saya kecil. Di situ Gilang. Pak tuanya bilang. Iya, Pak tua ya, seorang pria tua. Terus di situ Gilang tuh sempat diam dong, kayak, karena di situ usia pria tua yang diwawancarain sama si Gilang itu tuh sekitar 60 tahun. Nah di situ Gilang pun mencoba berpikir logis dong, kayak mungkin maksudnya generasi sebelumnya kali ya, mungkin cuma salah ngomong aja. Terus ada lagi
perempuan yang bilang Rama Guru pernah tertimpa pohon besar saat longsor. Malamnya beliau bangun lagi. Nah, terus di situ Gilang kayak maksudnya gimana gitu. Iya, makanya buat gitu kan. Dan itu perempuan itu ngejelasin itu sambil senyum, nggak bercanda, nggak ketawa, jadi kayak nggak berusaha buat nakut-nakutin juga, jadi emang dia tuh seserius itu ngomongnya. Terus ada lagi satu orang yang bilang, kami tidak takut mati karena Rama Guru sudah mengalahkan kematian. Oke. Wow, oh my god. Sekarang udah mulai kelihatan tuh polanya. Awalnya Gilang datang mikir asik terbiasa. Sekarang mulai berubah nih. Jadi sebentar, ini orang-orang ngomongnya serius nih. Karena satu orang ngomong aneh masih bisa salah kan ya. Tapi ini dua orang yang ngomong aneh masih bisa jadi kan kebetulan. Tapi satu tempat itu ngomong hal yang sama. Itu tuh udah mulai menyeramkan sih. Betul. Dan yang paling bahaya nih, mereka terdengar seperti orang yang udah dicuci otaknya oleh siapa nih, Rama Guru. Mereka terdengar seperti orang yang benar-benar, yakin banget ini. Yakin banget si Rama Guru ini udah mengalahkan kematiannya lagi katanya kan. Nah, di situ pun karena Gilang ngerasanya ya, halu nih orang gitu. Emang halu aja nih komunitas gitu kan. Masih berapa? 40-an. Oh iya, sekarang udah berapa? 39 ya, kurang 39. 39 lagi, oh my god, sampai jam berapa kita? Gas, selesaikan. Oke. Nah, terus pada akhirnya hari demi hari pun berjalan dan Gilang pun kayak mulai mencari lebih banyak lah informasi lagi. Tapi anehnya, semakin dia itu menggali informasi, semakin sedikit yang dia temukan. Gak ada foto lama dari si Rama Gurunya itu. Gak ada identitasnya, gak ada catatan resminya, gak ada tanggal lahir, gak ada sejarah komunitas. Ya udah, gak ada apa-apa. Kayak tiba-tiba muncul gitu. Soalnya pria itu tuh kayak ya udah muncul gitu aja gitu. Emang dari ketiadaan aja gitu kan. Nah, dan ada satu hal lain yang terus mengganggu pikirannya si Gilang di situ. Kenapa? Karena ada di bawah aula utama itu ada sebuah ruangan basement. Itu tuh di situ pintunya itu tuh kayak selalu kekunci. Setiap malam sekitar jam 2 pagi. Jam 2 pagi ya gitu. Seluruh anggota komunitas itu bakal turun ke sana sambil ya jam 2 pagi hari. Sambil ngebawa lilin dan nggak pernah sekalipun ada yang ngejelasin apa sebenarnya yang mereka lakukan di situ. Kalau kalian dengar kata ruang bawah tanah, apa coba yang kalian pikirkan? Di cerita horor kan biasanya kalau pilihan hidup itu tinggal 2 nih. Nomor 1 jangan masuk. Yang kedua masuk tapi nggak selamat. Ya. Nomor 2 tetap aja sama, jangan masuk. Tapi kan itu bertahan hidup. Iya sih. Kan dalam sejarah film horor ya, nggak pernah ada yang turun ke basement terus hidupnya lebih baik. Betul. Karena pasti mereka akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak boleh mereka lihat. Ya, nggak pernah ada yang bilang, weh ternyata isinya diskon sembako. Nggak ada. Isinya tuh selalu pasti masalah. Iya. Dan memang ada sesuatu hal yang nggak boleh kita ketahui sebenarnya kan. Iya. Nah, di malam berikutnya Gilang pun kayak memutuskan sesuatu. Dia bakal ngintip tuh di situ. Ngintip lah ya kan. Ada apa sih sebenarnya? Nah, di situ jam itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Kabut di luar itu turun tebel banget. Udah tebel lah ya kan. Dari kejauhan kelihatan tuh cahaya-cahaya lilin itu tuh kayak mulai bergerak perlahan di situ. Puluhan anggota komunitas itu berjalan pelan menuju ke aula itu. Nggak ada yang ngomong, nggak ada yang suara dengan langkah yang keras, nggak ada suara gesekan sandal sama lantai, seret gitu kan. Itu tuh nggak ada sama sekali. Ya udah tenang, bahkan setenang itu. Di situ Gilang tuh ngikutin mereka diam-diam. Halo. Jangan lupa komen dan stay di sini aja. Nah, di situ Gilang itu ngikutin mereka diam-diam dong. Lewat lorong belakang yang ada di dapur. Sampai semakin ke bawah
udaranya tuh kayak semakin lembab di situ, bau tanahnya juga mulai kerasa, dinding dinding semen itu tuh udah dipenuhin sama jamur hitam. Dan dari bawah tangga itu ada kedengaran suara pelat, suara lantunan, tapi suara lantunan, dan itu tuh monoton banget, panjang. Dan di situ entah kenapa kayak kedengeran suara kayak doa yang memang diucapkan orang setengah tidur. Jadi kayak gimana ya, doa setengah tidur tuh gimana ya, kayak gitulah. Bukan, maksudnya kan jam 2 pagi posisinya ya, mereka ngantuk gitu. Ya kayak gitulah ya. Itulah pokoknya. Nah, Gilang tuh di situ semakin dekat di situ kan, semakin dekat, terus dia berhenti di depan pintu basement. Tangannya pun kayak perlahan nyentuh dinding itu. Napasnya ditahan dong di sana. Dan pelan-pelan dia mulai tuh ngintip sela pintu situ kayak apaan tuh gitu. Dia penasaran buang. Oke. Di bawah itu berarti ada sesuatu ya. Karena ini firasatku. Iya, karena ini saya punya firasat gak enak ya loh. Kalau kalian ada di posisi Gilang, kalian mau lanjut ngintip apa enggak kira-kira? Enggak. Atau balik lagi ke kamar, selimutan dan pura-pura nggak lihat apa-apa. Selimutan nggak lihat apa-apa kak? Ya, karena setelah ini Gilang bakal lihat sesuatu yang seharusnya nggak pernah dia lihat dan nggak pernah harusnya mereka lihat. Dan nggak pernah harusnya si Gilang ini ngelihat. Ya harusnya sih. Emang ada sesuatu yang harusnya kita nggak perlu tahu ya nggak sih? Jangan kepo. Sebentar ya teman-teman. Ya kadang juga kepo tuh. Iya sih, menurut aku orang yang terlalu kepo tuh nggak baik ya, karena bikin perkara. Iya, kayak ya udah kamu cukup tahu apa yang memang, kalau emang kamu nggak dikasih tahu ya udah jangan pernah cari tahu untuk sesuatu hal yang terlalu jauh gitu loh, karena itu berbahaya. Nah ya udah, pada akhirnya di depan pintu basement di situ Gilang nahan napas, jantungnya mulai berdetak lebih cepat, deg-degan banget ya kan. Pelan dia mendekatkan wajah itu ke sela-sela pintu. Dan saat dia itu ngeliat ke dalam, napasnya tuh situ langsung kayak ketahan kayak, apaan tuh gitu kan? Karena ternyata di ruangan itu tuh jauh lebih besar dari yang dia bayangin, jauh lebih besar daripada ukuran aula yang ada di atas. Jadi itu tuh besar banget, bukan? Iya betul. Nah, seolah basement itu tuh nggak mungkin muat di bawah bangunan resort itu. Jadi kayak ada di tengah ruangan, dan di situ tuh kayak ada kolam bundar gitu. Airnya tuh warnanya hitam. Tapi bukan hitam yang karena gelap gitu, tapi hitamnya tuh pekat kayak tinta gitu lah. Tinta hitam gitu pokoknya. 20-an lilin itu tuh ada ngelilingin kayak membentuk lingkaran di kolam itu, kayak membentuk lingkaran. Dan semua anggota di situ tuh, semua anggota komunitasnya di situ tuh berlutut. Mereka berlutut, bayangin ya, mereka berlutut di situ, kepala mereka nunduk dan mereka cuma diem, nggak ada yang bergerak. Terus di tengah mereka itu berdiri seseorang itu. Siapa? Si Rama Guru tadi. Betul sekali. Jadi si Rama Guru dia tuh berdiri di tengah-tengah kolam itu yang udah warnanya ada hitam pekat apalah itu ya kan. Terus ya udah. Terus di situ anggota sektenya cuma itu doang. Iya. Tapi kalian sadar nggak sih kalau basement itu lebih besar dari bangunan atasnya, itu udah aneh banget ya. Tapi nggak masuk akal ya? Gitu. Iya sih. Maksudnya kan sebesar apa gitu? Kalau dari deskripsi Gilang lebih besar dari bangunan resort. Nggak masuk akal sih. Karena kalau misalkan ruangan di bawahnya itu lebih besar daripada bangunan atasnya, ya berarti ada sesuatu yang nggak sesuai. Biasanya kalau nggak tahu. Biasanya kalau tempat mulai nggak masuk akal itu artinya logika udah mulai ditinggal kan. Dan kalau logika udah ditinggal, percaya deh, masalah baru mulai. Yes. Emang punya logika nggak sih? Tapi kok bisa ya orang-orang kayak gini tuh? Bisa percaya sama hal-hal kayak gini gitu loh? Ya mungkin mereka orang yang terbuang dan pengen dapat pencerahan. Mungkin. Tapi ternyata ya, itu tuh belum bagian yang paling mengerikan dari cerita ini. Ini belum ada apa-apanya, say.
Karena ternyata di malam itu Rama Guru itu tuh dia tuh nggak pakai baju. Oh, si naked, oke. Iya, tubuhnya tuh kurus banget, bahkan sangat-sangat kurus dan terlalu kurus. Oke. Dan di saat cahaya lilinnya itu mengenai dadanya, Gilang itu di situ langsung membeku. Karena ternyata seluruh bagian dadanya itu dipenuhi sama bekas jahitan telanjang berlapis-lapis, menyilang, naik turun gitu kan. Paham lah, tahu lah ya ini. Bekasnya ini kali yang tadi katanya ketimpa pohon terus. Bisa jadi. Jadi bisa kayak ada tubuh seseorang yang pernah dibelah berkali-kali, terus dijahit lagi, dibelah lagi, jahit lagi, belah lagi, kayak gitu. Gilang terus itu nggak kedip sama sekali dong, what the hell, apaan nih gitu kan. Terus matanya pun ya udah natap aja lurus ke depan, karena semakin diperhatikan di situ jahitan-jahitan itu tuh udah nggak kelihatan lagi kayak luka abis operasi. Bentuknya tuh apa ya, saking banyaknya jahitan itu tuh jadi berantakan, iya, amburadul berantakan, kayak dijahit tergesa-gesa gitu, kayak seseorang yang memang menyatukan tubuhnya yang memang udah rusak di situ. Entahlah. Ini sekte apa ya? Nggak ngerti juga ya ini sekte apa ya. Iya, makanya pertanyaannya udah berubah jadi ini si Rama Guru orang atau apa gitu. Bayangin aja kalau misalnya kalian lihat orang berdiri terus tubuhnya penuh jahitan, dan bukan 1 2 ya, tapi banyak, kayak kata Gilang tadi, soal tubuhnya kena rusak total itu. Dan masalahnya semua orang di situ tuh nggak ada merasa yang aneh gitu ya. Mereka santai aja nih, mereka tenang, mereka malah hormat lagi. Menyembah sih jatuhnya, bukan hormat, tapi nyembah udah. Itu yang bikin serem tuh. Betul. Tapi yang lebih creepy menurutku bukan, maksudnya kalau setan ya udah setan gitu kan. Tapi justru yang kayak gini tuh menurutku lebih serem. Karena ya kita nggak tahu itu setan kah atau orang kah, atau orang yang udah kayak setan atau setan yang udah kayak orang kan. 11-12 kan orang kesetanan benar. Nah terus pada akhirnya di situ si Rama Guru itu mulai ngomong, suaranya pelan, tenang banget, tapi entah kenapa suara itu tuh menggema ke seluruh ruangan. Ya namanya apa namanya, kalau bangunan kayak gitu kan pasti ada gema suara gitu kan. Mantul. Nah terus di situ si siapa namanya, Rama Guru itu bilang, kematian hanyalah pintu kecil. Terus dari situ seluruh anggota menjawab bersamaan, kami percaya. Terus di situ Rama Guru kembali memulai, tubuh hanyalah wadah. Terus kami percaya daging bisa rusak. Kami percaya. Terus di situ Rama Guru menatap kolam hitam itu, terus dia ngomong pelan, tapi aku tidak akan pergi. Wah anjay, kelas. Terus kali ini jawaban anggota komunitas itu kedengaran beda. Bukan kayak percaya, ya? Iya, bukan kayak ada orang yang menjawab doa, bukan kayak orang ngobrol biasa, tapi kayak orang nangis. Kami percaya gitu. Itu udah mulai gak enak. Wah, udah ini sih emang apalagi kalimat yang tadi, tubuh hanyalah wadah. Soalnya tubuh hanyalah wadah, maksudnya apa itu? Merinding di bagian ini karena tubuh cuma dianggap wadah, berarti isi dalamnya apa? Jiwanya? Makanya bisa diganti ya mungkin maksudnya dia. Jadi firasatku udah mulai buruk banget. Dia tuh kalau misalnya Gilang tuh kayak aku masuk ke mana? Iya, tapi kalau si Gilang masih mendingin konten dulu ya. Betul. Penasaran biasa. Terus pada akhirnya sesuatu pun di situ terjadi. Permukaan kolam yang ada di situ, kolam hitam itu tiba-tiba dia bergerak pelan. Yang tadinya tenang itu. Jadi kayak dia bergerak pelan, sangat pelan, yang awalnya tuh kecil, kayak riak air biasa gitu kan. Terus lama-lama dia semakin besar, semakin jelas
Dan di situ Gilang pun langsung sadar itu bukan riak, karena bentuknya itu kayak sesuatu itu tuh kayak napas dari bawah. Jadi kayak dia tuh naik, terus turun, naik, turun, naik, turun, pelan. Seolah memang ada sesuatu yang besar yang hidup di dasar kolam itu. Nah di situ pun Gilang mukanya udah kayak tegang dong, tangannya dingin, napasnya udah wah nggak ngerti lagi lah gitu kan. Dan refleks dia itu mundur 1 langkah, sedikit aja, bahkan sedikit banget gitu. Tapi ternyata yang namanya cerita horor itu kan pasti akan selalu ada seperti ini. Dia di situ kayak nginjek lantai kayu di bawah kakinya itu berdecit, krek, mampus, udahlah selesai dah. Udah selesai dah. Kalau di dunia horor kan suara paling mahal itu bukan teriakan, bukan ledakan, bukan musik, tapi suara krak. Nah itu di situ satu bunyi kecil bikin semua orang tahu. Betul, karena kan suaranya menggema kan otomatis, dan itu kan sesepi itu gitu loh. Terus tiba-tiba tepat setelah suaranya itu kedengeran, semua lantunan doa itu pun berhenti di situ. Dia udah diem pek gitu tiba-tiba, hening, hening banget, total hening, nggak ada suara apapun lagi, nggak ada dengungan di situ, nggak ada gerakan sama sekali, nggak ada napas, bahkan kayak kedengaran suara napas kita doang kali ya. Terus perlahan 1 kepala mulai, 1, terus habis itu 2 kepala mulai, makin lama yang noleh banyak dong, ada 3, ke-4, ke-5, dan dalam hitungan detik aja seluruh anggota komunitas itu ngantuk deh. Seluruh anggota komunitas itu noleh semuanya bersamaan ke arah pintu, serempak, benar-benar set gitu tiba-tiba. Nggak keburu-buru, nggak kaget, nggak marah, mereka cuma natap aja dan itu diem. Tatapan mereka pun kosong banget. Kayak ya udah, kayak biasanya kalau kita natap kan gini kan. Nah itu tuh benar-benar tatapan kosong yang nggak ada artinya gitu loh. Seperti memang patung yang tiba-tiba aja hidup. Nah, dan di tengah semua tatapan itu, Rama Guru itu tuh perlahan dia mengangkat kepalanya. Terus dia senyum. Aku ngebayangin lagi, sumpah aku ngebayangin lagi kayak mana itu ya. Kayak mana itu ya Gilang ya, lari enggak sih, minimal kabur ya say. Kabur sih kalau aku sih. Minimal aku lebih mending dikejar sama orang yang marah ya. Serius. Yes. Kalau orang marah ya masih normal lah, masih manusiawi kan. Tapi kalau udah satu ruangan isinya penuh sama puluhan orang noleh bersamaan lagi. Itu creepy sih, kayak ya maksudnya orang noleh kan biasanya kayak set maksudnya ada jeda-jedanya gitu. Udah kan, kayak tahu lokasi kita tuh loh, pelan sambil diam. Itu bukan takut lagi, itu kayak teror jatuhnya. Jadi serempak gitu mereka kan, itu creepy banget sih daripada ada setannya. Dan yang bikin merinding tuh mereka nggak kaget Gilang di situ, kayak udah nunggu gitu. Iya, nunggu momennya. Dan detik itu juga untuk pertama kalinya Gilang di situ sadar satu hal. Mungkin memang sejak awal dia datang ke resort itu memang bukan sebagai tamu, tapi adalah sebagai target di situ. Sebentar ya teman-teman, kita minum dulu karena ceritanya agak panjang. Nyok. Sebentar ya, sebentar. Kenapa? Itu apa?
atau apa? Semoga dia sih. Oke, lanjut. Oke, nanti kita bahas itu ya. Permasalahan rumah tangga. Terus kemudian lalu detik itu semua kepalanya itu noleh, dan di situ pun tubuhnya Gilang itu tuh kayak udah berhenti berfungsi gitu ya beberapa saat, karena kadang rasa takut itu tuh kayak aneh, bukan langsung bikin dia langsung lari saat itu juga, kadang justru bikin tubuh kita diem ya. Tapi biasanya kalau misalnya emang kita saking takutnya nge-freeze gitu loh, kayak ngebekuk gitu. Iya, shock, bener. Dan di saat itu pun yang dilihat Gilang itu tuh bukan tatapan marah, bukan tatapan bingung juga, bukan tatapan orang yang ketahuan kayak aduh kita ketahuan nih gitu, enggak sama sekali. Mereka tuh cuma natap aja, kosong, diem. Terus perlahan di situ Rama Guru tuh tersenyum. Dan senyum itu tuh bikin seluruh badannya Gilang tuh kayak langsung dingin di situ. Karena pasti. Senyumnya itu tuh kayak bilang satu hal, akhirnya kamu datang juga. Dan detik berikutnya di situ Gilang langsung balik, dia lari sekuat mungkin, tangannya tuh ngehantam dinding basement, kakinya hampir kepleset di tangga lembab, udah bodo amat yang penting gue lari gitu kan. Napasnya mulai berantakan, dia gak peduli suara di belakang mereka, di belakangnya dia udah bodo amat yang penting gue lari gitu kan. Dia gak peduli apa yang terjadi, yang ada di pikiran dia cuma satu, keluar dari tempat itu. Iya, kabur, keluar dari situ, udah bodo amat pokoknya gue mau keluar dari sini. Ini pertama kalinya aku setuju sama cerita. Iya betul. 100% sama keputusan Gilang, lari, nggak usah tanya, nggak usah sopan, nggak usah mikir. Iya, pokoknya udah lari aja bodo amat. Setan sama yang ada di belakang. Kalau satu ruangan di sini puluhan orang noleh bareng itu bukan waktunya investigasi ya. Itu waktunya untuk menyelamatkan nyawa aja loh. Udah kalau mau cari tahu udah ntar aja cari tahu. Lanjut besok gitu loh. Ini malam-malam terus pada akhirnya Gilang tuh lari dan naik ke tangga, dan saat dia itu sampai di tengah-tengah tangga dia sadar sesuatu. Di belakangnya itu tuh ada suara langkah yang apa sih namanya, kayak banyak, bahkan sangat-sangat banyak. Tapi anehnya mereka tuh kayak nggak kedengeran kayak lari, nggak kedengeran kayak panik juga, nggak kedengeran kayak keburu-buru juga. Jadi langkahnya itu memang pelan banget, jadi set 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 gitu kan, puluhan langkah, kayak mereka tuh udah nggak takut lagi buat kehilangan si Gilang. Kayak mereka tuh tahu dia tuh nggak akan pergi jauh, udah mau kemana sih gitu kan. Dan justru itu yang lebih nakutin, karena kayak ibaratnya si Gilang itu mau keluar pun itu tuh kayak emang lu bisa keluar dari sini, udah sih kenapa, santai aja kali gitu loh. Jadi kayak apa ya, mereka itu kayak ngejar tuh biasanya takut targetnya kabur, tapi mereka tuh enggak, kayak mereka tuh santai aja gitu. Itu kalau udah ada orang ngejar sambil lari ya itu artinya mereka panik ya, mereka takut kehilangan si Gilang. Tapi kalau jalannya santai, pelan banget malah itu artinya mereka yakin gitu, kayak udah melihat masa depan, santai, mereka bakal kedap, si Gilang pasti bakal ketangkep gitu. Karena nggak akan ada tempat buat keluar gitu kan. Makanya itu serem banget cuy. Iya, Gilang pun pada akhirnya berhasil tuh masuk ke villa. Pintunya langsung dikunci sama dia, jendelanya ditutup, tubuhnya di situ udah gemeteran. Aman ya, belum tentu. Karena kan dia masih ada di area resort itu berarti kan. Nah, terus tangannya tuh kayak masih megang kamera gitu. Napasnya belum normal, keringat dinginnya tuh mulai turun. Turun kan, jadi turun. Terus tiba-tiba di situ ketok dong, ada suara ketukan pelan dari depan pintu. Di situ Gilang pun kayak langsung freeze di situ kan, anjir gitu, apa nih gitu. Dia nggak bergerak sama sekali, dan dari luar kedengaran ada suara yang sangat-sangat dia kenal, yaitu adalah si Meranti tadi. Terus habis itu Meranti bilang, saudara Gilang, Rama Guru ingin bicara. Ngomong apa anjir, gak usah, dari situ aja kok ngomong.
Terus di situ Gilang pun dia cuma diem, dia nggak ngejawab. Beberapa detik pun hening banget, nggak ada suara apa-apa. Terus suaranya si Meranti pun kedengeran lagi, masih tenang, masih pelan. Kalau Anda keluar sekarang, semuanya masih baik-baik saja. Oh, bentar. Itu kalau kalimatnya tuh, gak nyaman banget ya. Sekalinya dia ngomong tuh kayak nohok gitu loh. Makanya, kayak apalagi jelek. Semuanya masih baik-baik aja. Berarti kan kalau misalnya dia nggak keluar dari situ, apakah dia tidak akan baik-baik saja? Bentar, ini katanya masih baik-baik saja. Nggak tahu nanti masih baik-baik aja. Nah, itu dia makanya. Kalau misalnya dia buka pintu, iya. Apakah makanya akan terjadi sesuatu kan? Itu loh, bukan kayak ajakan ya, kayak peringatan gitu loh. Ancaman. Betul. Ancaman yang dibungkus dengan soft spoken. Ya, sangat soft spoken sekali ya. Wah. Nah, di situ pun kayak di luar pintu, Meranti tuh diam. Dia diam beberapa detik. Terus dia pelan lagi, dia ngomong, hanya sedikit orang yang boleh melihat proses kebangkitan. Oh, kebangkitan? Kebangkitan nasional kali Oke, baik. Nah, terus proses kebangkitan tuh apa ya Kak ya? Dua kata itu pun kayak langsung membuat tubuh Gilang tuh dingin di situ. Harus ngapain nih gitu. Jadi dia udah gak bisa mikir jernih kayak dia mau keluar juga gimana gitu kan. Karena sejak awal orang-orang itu memang selalu bicara tentang kematian, tentang tubuh, tentang wadah, dan sekarang tentang kebangkitan. Proses kebangkitan. Ya, proses artinya ini bukan sekali. Artinya ini pernah terjadi mungkin sebelumnya dan kemungkinan berulang terus-menerus. Nah, terus kemudian lalu malam itu pun di situ Gilang nggak keluar dari kamar. Dalam bodo amat ya, mau ngomong apa kayak bodo amat, gue nggak mau keluar dari kamar. Nah, di situ tapi Gilang juga dalam kamar juga gelisah ya kan. Iya, dia gelisah aja. Tidur kalau itulah dia tidur tiba-tiba pintu dibuka di sekap. Nggak tahu. Di situ dia Gilang nggak tahu mau ngapain. Ya bisa tidur. Gilang nggak tidur sama sekali. Dia cuma buka laptop. Dia sambungin itu kameranya dia ke laptop itu. Terus dia mulai tuh dia muter hasil rekaman ritual tadi. Di situ awalnya semuanya normal. Ruangan basementnya kelihatan jelas, kolam hitamnya kelihatan jelas, lilinnya kelihatan jelas, semuanya jelas gitu kan. Semua anggota komunitasnya juga kelihatan jelas. Sampai pada akhirnya di situ Gilang ngebeku. Kenapa? Karena ada satu hal yang hilang. Apa? Yaitu adalah si Ramaguru. Ramaguru nggak ada di video. Ya. Jadi si Ramagurunya itu, iya. Jadi Ramagurunya itu nggak ada. Dia nggak ada di video. Padahal tadi itu dia apa? Berdiri di tengah-tengah ruangan itu, kan? Iya, makanya itu. Dia di video itu. Jadi di video itu di tempat Ramaguru di itu berdiri itu tuh kosong di situ. Benar-benar kosong, nggak ada apa-apa. Jadi kayak emang nggak ada orang di sana gitu loh. Oke, karena kalau misalkan kamera udah nggak nangkep itu udah beda cerita ya. Iya benar. Dan masalahnya kamera ini bukan mata ya. Iya makanya. Jadi kamera juga nggak panik, nggak halusinasi, nggak capek. Benar. Nah terus apa coba? Makanya kamera aja nggak ngelihat, berarti ada sesuatu yang salah. Sangat salah ya kan. Tapi belum selesai di situ. Karena ternyata suara lantunan doa di rekamannya itu tiba-tiba tuh berubah. Awalnya Gilang tuh ngira kayak kayaknya speaker laptopnya ini rusak gitu kan. Tapi pas volumenya itu digedein, tubuhnya di situ kayak langsung ngebeku lagi ya. Nge-freeze tiba-tiba karena itu tuh kayak bukan suara orang yang lagi berdoa. Kayaknya kalau misalnya aku jadi Gilang di situ asam lambungku naik terus sih. Sumpah. Kayak mual terus ya kan. Jadi tuh kayak bukan kedengeran kayak ada orang yang ngomong di dalam air. Jadi kayak ada suara orang tenggelam gitu loh. Dan itu tuh Dan itu tuh puluhan suara nyatu dengung. Seolah memang ada banyak banget mulut yang coba buat ngomong dari tempat yang jauh banget. Oh shit.
Creepy ya. Iya betul banget. Nah terus malam pun di situ kayak jalan lambat banget ya kan, ini jamnya jalan apa nggak tahu. Terus jam menunjukkan pukul 4 pagi. Di situ Gilang udah dengar lagi tuh ada suara langkah krek 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 gitu. Tapi kali ini suaranya tuh lebih banyak, bahkan jauh lebih banyak dari sebelumnya. Terus pada akhirnya dia perlahan dia ngedeketin dong ke arah jendela. Dia buka sedikit aja tuh tirai gitu kan, dia buka sedikit gitu. Dan waktu dia itu ngeliat keluar, di situ badannya dia nge-freeze lagi, asam lambungnya naik ya kan. Darahnya di situ udah berhenti ngalir, kayak udahlah gue kalau pingsan aja udah sekalian gitu kan. Karena di luar villa itu semua anggota komunitas itu berdiri di situ. Dan itu mereka cuma diem doang, memandang jendelanya si siapa namanya, si Gilang, nggak gerak sama sekali, nggak kedip sama sekali, nggak ngomong sama sekali. Ya udah, cuma natap aja. Dan paling depan ada si Meranti itu. Oh, bukan si guru. Bukan, si Meranti itu. Okay. Dia senyumnya tipis banget pokoknya. Enggak. Kalian bayangin aja tuh sendiri. Jam 4 pagi buka jendela sedikit, terus satu komunitas penuh tuh lagi nontonin. Gila banget sih, tuh itu gila banget. Padahal jam 4 subuh tuh jam 4 tuh masih subuh banget tuh, maksudnya masih gelap. Iya, makanya mana lagi mereka nggak ngapa-ngapain, cuma nunggu. Kan, aduh firasat dia buruk banget tuh. Karena biasanya kalau udah cerita horor berdiri di depan rumah, terus masalahnya bukan di depan rumah ya. Masalahnya ya di belakang itu. Betul. Terus di situ pun perlahan Meranti itu tuh mengangkat tangannya menunjuk ke arah hutan. Nah, Gilang pun mengikuti arah hutan itu. Jadi misalnya kayak dia nunjuk sana, ya udah berarti arah hutan ke sana gitu. Nah, dan saat melihat ke arah sana, napasnya si siapa namanya Gilang itu kan juga langsung berhenti. Karena di antara pohon-pohon itu tuh berdirilah seseorang di situ. Dia tuh tinggi, pucat, nggak pakai baju, dadanya penuh sama jahitan. Siapa lagi kalau bukan sih Rama Guru tadi. Jadi dia langsung natap ke arah jendela. Dan dari jarak sejauh itu Gilang itu bisa ngelihat kalau si manusia creepy itu dia tuh senyum dia. Terus jam 4 subuh. Kalau si Rama Guru di hutan, terus yang tadi di basement siapa ya kira-kira? Nah itulah dia. Makanya kalau dia di sana sejak kapan dia pindah gitu loh? Dan kenapa ya? Aku ngerasa kayak dia sengaja berdiri di situ buat dilihat si Gilang gitu. Hey, I'm here gitu. Come on, babe. Gitu. Wah, okay. Come to mama. Rama Guru cowok apa cewek? Cowok. Dia no. Yus, lanjut. Cowok sih. Tapi dalam pikiranku dia udah. Oke, lanjut. Tikus. Dia adalah seorang lelaki. Terus kemudian lalu pagi harinya resort itu mulai kembali normal. Bahkan aneh gak sih? Iya, normalnya tuh aneh gitu loh. Normal tuh kayaknya sangat-sangat aneh. Seolah semalam itu memang nggak pernah terjadi apa-apa. Orang-orang kembali berjalan pelan, kembali tersenyum tipis, kembali melakukan aktivitas seperti biasa lah. Gak ada yang membahas ritual, gak ada yang membahas puluhan orang yang berdiri di depan villa. Dan yang paling mengganggu di situ adalah gak ada yang ngebahas Rama Guru. Seolah semuanya itu memang gak pernah terjadi, gak pernah ada kejadian Rama Guru itu siapa, apa dan segala macamnya kan. Terus pada akhirnya itu tadi seolah semuanya itu memang gak pernah kejadian kan. Tapi di situ Gilang udah ngambil keputusan. Dia harus pergi hari itu juga, bodo amat, sekarang juga, tanpa pamit, tanpa nunggu apapun lagi, udah kabur aja. Dia lempar tas kamera ke kursi mobil, masuk, narik napas, muter kunci kontak, klik, nggak nyala, dia coba lagi, klik, nggak nyala lagi. Karena mobilnya nggak nyala, oh my god. Terus gimana? Dan di situ tetap mati.
Padahal mobil itu baru dipakai kemarin, nggak ada masalah sama sekali, akinya baru, nggak mungkin soak, dan itu nggak mungkin, nggak bisa kabur bersih. Fix. Ini klasik, sangat klasik. Fix. Kalau di horor ada satu aturan yang tidak tertulis itu. Betul. Selama tokohnya belum cukup menderita, kendaraan tidak akan menyala. Mobil nggak nyala, motor mogok, sinyal hilang, baterai habis, semesta kayak ngomong nggak boleh. Kamu belum boleh pergi gitu loh, Gilang. No, nggak boleh. Oke, jadi kasihan masih Gilang. Betul. Terus pada akhirnya di saat Gilang itu keluar dari mobil, dia itu ngedengaran ada suara langkah pelan yang ada di belakang mobil. Siapa itu? Meranti. Masih dengan senyum tipisnya dia yang sedikit creepy itu ya. Halo teman-teman yang lagi nonton, kita lagi cerita horor di sini. Halo, jangan lupa komen ya. Ceritanya adalah tentang sekte. Kalau kamu ketinggalan nanti tonton di hari Selasa. Iya, kita ada rekaman videonya, tapi kayaknya ini agak panjang banget ya, say. Tapi ya udahlah ya. Tapi ini ceritanya, sumpah jujur ini ceritanya seru banget. Jadi kalau misalnya kalian ketinggalan live ini, kalian bisa nonton rekamannya nanti. Beneran ini ceritanya menurut aku creepy banget. Gitu. Oke, kita lanjut. Jadi masih dengan tatapan tenangnya si siapa tadi itu namanya Meranti. Dia bilang, kalau sudah melihat ritual, biasanya orang luar tidak boleh langsung pulang. Oke. Di situ langsung tegang dong Gilang kayak langsung aduh gimana nih gitu. Terus dia nanya, kenapa gitu. Meranti pun menoleh ke arah hutan. Kabut turun, kayak pelan di antara pepohonan. Terus dia jawab, karena mereka akan ikut dipanggil. Oh shit, mereka dipanggil siapa? Astagfirullahaladzim. Mereka ini dipanggil siapa? Mereka siapa? Terus dipanggil sama siapa itu nggak tahu ya. Dan kenapa cara ngomong si siapa Meranti ini kayak orang lagi ngasih informasi cuaca? Tenang banget gila. Padahal yang dia ngomongin itu nggak normal gitu. Iya. Apakah dia ngobat ya? Entahlah ya. Terus ya sudah. Kayaknya. Terus pada akhirnya malam harinya ya udahlah Gilang nggak usah mau kemana, tidak bisa kemana-mana ya kan? Ya. Jalan pun mungkin ditangkap. Betul. Gilang akhirnya membujuk salah satu anggota muda yang kita panggil aja namanya adalah Ranu. Okay. Usianya itu sekitar 19 tahun. Ya masih tipe-tipe manusia atau anak-anak labil lah jatuhnya, masih bisa dipengaruhi lah gitu kan. Nah, dan dari semua orang yang ada di tempat itu, dia yang memang paling kelihatannya gelisah. Kayak kayaknya ini nggak bener nih, tapi gimana ya, aku kayaknya harus ikut sini, tapi gimana ya gitu. Jadi pokoknya masih maju mundur lah di orang ini. Mereka pun pada akhirnya kayak ngobrol lah diam-diam di dapur belakang. Nah, di situ Ranu itu terus ngeliat ke kanan ke kiri, tangannya tuh gemetaran. Oke, ngecek terus situasi. Iya betul. Terus di situ pelan dia ngomong, Rama Guru itu sebenarnya sudah mati. Oh my god. Terus gimana? Terus di situ Gilang diem dong. Di situ Ranu kayak nalan muda kayak gitu kan. Nah terus dia cerita, dulu dia itu kayak cuma pemimpin biasa aja. Tapi setelah longsor, tubuhnya itu ditemukan hancur di jurang. Kami menguburkannya. Terus, tapi di malam berikutnya dia pulang. What? Wait. What the hell, man? Wait. Pulang. Maksudnya gimana? Setelah dikubur, ditanam dalam tanah. Bangkit dari kubur kan? Maksudku dia balik jalan kaki ke resort gitu. Enggak ngerti nih, kenapa semua orang di sana kelihatannya kosong ya? Karena kalau kalian lihat ya, misalkan orang mati pulang ke rumah, hidup kalian tuh mungkin nggak bisa balik normal lagi ya sih? Iya. Terus habis itu misalnya nih kita ngelihat ada orang, ya maksudnya dia udah dikubur gitu kan. Berarti ya kita nggak tahu ya, maksudnya itu apakah dalam posisi yang memang agama Islam kah atau bukan. Kalau misalnya agama Islam kan berarti kan bentuknya gitu dong. Iya. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia bukan agama Islam ya mungkin ya, tapi kan tetap aja creepy anjay. Gila aja. Nah, terus pada akhirnya di situ pas siapa namanya tadi si Gilang itu udah dengar
tentang ceritanya dari si Ranu, di situ di malam berikutnya Gilang itu kebangun nih karena ada suara tangisan di situ. Tangisan anak laki-laki. Pelan. Ranu tadi paling. Itulah dia. Pelan dia tuh memohon. Dia ngintip lagi ke basement dan tubuhnya di situ langsung dingin banget. Seorang anggota komunitas itu diikat di kursi kayu. Tubuhnya tuh gemeter hebat di situ. Terus Rama Guru itu berdiri di depannya. Sementara seluruh anggota lain itu tuh melantunkan doa makin keras di situ. Apa ya, jatuhnya kayak eksorsisme gitu kali ya, tapi versi mereka gitu. Bukan eksorsisme juga sih sebenarnya. Karena kan setannya mereka ya kan. Nah, udara di ruangan itu tuh udah bau sama darah. Campur sama bunga melati yang memang udah busuk banget. Terus di situ Rama Guru itu ngebuka mulutnya. Lebar banget, bahkan terlalu lebar gitu. Kayak memang nggak manusiawi gitu. Rahangnya itu tuh kayak lepas. Dan sesuatu itu tuh keluar perlahan dari tenggorokannya dia. Hitam, basah, bergerak kayak akar, kayak rambut, tapi sesuatu yang apa ya, hidup gitu loh. Apa ya, kayak film Smile, lo inget gak nonton? Kan dia pindah-pindah. Iya. Itu tapi sebentar, maksudnya sampai di sini kita kan tahu berarti Rama Guru itu berarti kan dia udah meninggal kan. Terus berarti apa, dia jatuhnya sosok setan. Tapi orang juga zombie. Bukan zombie, baik. Zombie, oh my god. Ini bukan sekte lagi nih. Ini bukan ritual biasa, ini bukan orang abadi. Berarti selama ini yang hidup bukan si Rama Guru. Itu tadi. Ada sesuatu yang dalam dirinya setelah longsor tadi ya. Betul. Setelah ditanam mungkin ada yang masuk ke dalam tubuhnya. Mungkin. Itulah makanya. Nah, di situ pun si makhluk hitam itu masuk ke tubuh pria yang diikat. Tubuh pria itu pun kayak langsung kejang-kejang gitu kan. Keras, nggak normal, kursinya tuh bahkan sampai patah, korek gitu. Terus dia diam. Beberapa detik pun berlalu gitu kan. Rama Guru di situ jatuh ke lantai. Itu dapat host yang lebih muda. Bergerak. Iya, sementara pria yang tadi diikat itu perlahan berdiri. Terus dia itu senyum yang sama kayak senyum si Rama Guru. Nah, terus kemudian lalu untuk pertama kalinya di situ Gilang mulai ngerti nih sama polanya kan. Dia ngerti sama semuanya. Jadi Rama Guru itu tuh sebenarnya nggak pernah abadi. Jadi yang hidup itu tuh adalah sesuatu yang ada di dalam dirinya. Jadi ibaratnya dan di seluruh komunitas itu kayak menunggu giliran buat jadi wadah berikutnya. Jadi kayak ibaratnya si Rama Guru itu tuh adalah cangkangnya gitu loh. Iya, pantas ya, tadi di awal dia bilang tubuh hanya wadah. Betul. Itulah kenapa. Makanya masuk akal banget. Kematian adalah pintu kecil. Dan mereka percaya. Iya. Jadi berarti jatuhnya ada sosok yang memang dia itu pakai tubuh orang ya jatuhnya kan. Iya. Berarti bukan karena mereka ingin hidup selamanya nih ya berarti ya, tapi karena mereka rela dipakai. Betul. Sama sosok hitam ini. Sosok makhluk itu nggak tahu apa. Karena biasanya setelah tokoh utama tahu kebenarannya nih ada satu masalah baru. Nah, itu makhluk itu juga pasti tahu. Kalau dia udah tahu. Nah, kalau dia udah tahu adalah berarti. Dan tepat setelah Gilang sadar bahwa makhluk itu berpindah tubuh, lantai basement di situ pun langsung kayak berdecit pelan, kayak kerak gitu. Nah di situ kepala seluruh anggota komunitas di situ langsung noleh secara bersamaan lagi. Oke, sekali lagi ya, serempak, tapi kali ini beda karena sekarang mereka semua yang tadinya mereka itu nggak senyum, nggak ya udah biasa aja gitu kan. Di situ mereka semua itu senyum.
Bahkan senyumnya mereka itu lebar banget. Senyum yang terlalu tenang. Nah, dalam waktu yang bersamaan mereka pun berbisik. Oh shit. Nah, di situ tubuhnya Gilang langsung gerak dong, direfleks, dia lari, dia nggak peduli lagi suara di belakangnya dia nggak peduli lagi kameranya jatuh, dia nggak peduli lagi sama apapun, udah amat ya kan. Dia ngehantam itu basement, naik tangga, nerobos aula dan langsung menuju ke parkir. Udah bodo amat, kamera bisa dibeli lagi besok. Yang penting aku dulu selamat. Bener, kalau sebelumnya mereka cuma ngawasin doang sebelumnya. Betul. Sekarang mereka tahu dan itu beda karena ada momen di dalam cerita horor ini di mana tokohnya berubah status nih dari pengamat jadi target. Nah, dan si Gilang pun sekarang udah resmi jadi bagian permainan mereka. Dan di situ pun alhamdulillahirobbil alamin ya, ternyata mobilnya Gilang akhirnya hidup setelah Gilang ngedorong turun jalan menurun. Mesinnya kayak ngeraung keras. Terus dia pun langsung tancap gas nerobos ke kabut gunung itu. Tangannya di situ gemeteran, napasnya berantakan, keringat dingin tuh udah wah ngucur lah, pokoknya udah turun terus gitu kan. Tapi pas sampai di tikungan akhir banget sebelum jalan raya, dia di situ ngelihat ada seseorang berdiri di tengah jalan. Oke, siapa tuh? Siapa lagi kalau bukan si bukan. Yaitu adalah si Meranti. Nah, jadi Meranti tuh di situ diem, dia nggak gerak sama sekali, dia nggak ngehindar, dia juga ya udah cuma diem doang di situ. Mobilnya makin dekat sama si Meranti, dan saat si lampu mobil itu mengenai wajahnya, di situ Gilang itu ngebeku. Karena ternyata di situ Gilang itu baru sadar kalau si matanya Meranti itu tuh hitam semuanya, seluruhnya, nggak ada putihnya sama sekali. Terus perempuan itu bisik-bisik, tapi kayak gak ada suaranya gitu. Dia ngomong pelan kayak, kamu sudah dipilih. Brak! Di situ pun mobilnya ngehantam tubuhnya si Meranti tadi. Iya, keras banget. Kaca depannya itu retak, mobilnya juga berhenti mendadak. Dan saat Gilang turun panik, ternyata kosong. Dan nggak apa-apa. Nggak ada. Jadi kayak ya udah kosong aja, nggak ada mayat. Katanya pecah, nggak ada darah, nggak ada siapa-siapa, cuma kabut dan bau tanah basah. Nah, ini nih kalau udah sampai tubuh orang ditabrak terus hilang gitu ya. Iya. Itu udah bukan masalah hukum, itu masalah spiritual. Betul. Dan satu kalimat tadi dulu, kamu sudah dipilih coy. Dipilih tuh. Nggak suka banget kalau kayak gini, karena biasanya dalam cerita beginian dipilih tuh bukan keberuntungan ya konteksnya negatif sih. Bisa jadi kutukan dan bawa malapetaka. Betul. Nah terus pada akhirnya ya udahlah, habis itu si Gilang pun dia udah amat lah, udah persetan gitu kan, dia naik lagi mobilnya, dia udah jalan aja pokoknya, udah kabur aja dari situ kan. Nah menjelang pagi Gilang akhirnya sampai tuh ke kantor polisi kota terdekat di daerah situ. Dia langsung nunjukin semua rekaman, ngejelasin semuanya tentang tentang ritualnya tadi, tentang basementnya, tentang Rama Guru, tentang kotak hitam, tentang sekte itu semuanya diceritain sama dia. Tapi pas videonya itu diputar, di situ Gilang tuh langsung ngebeku lagi dan lagi, selalu ada part nge-freeze gitu ya. Iya. Karena ternyata pas si Gilang itu mau muter rekamannya, semuanya rusak. Gak ada ritual, gak ada anggota komunitas, gak ada basement. Yang kelihatan cuma bangunan resort yang udah kosong dan udah tua, rusak, gak ada penghuninya sama sekali. Polisi mulai nganggap Gilang di situ halu nih orang, stres, gak waras nih, trauma nih, mabok nih, make nih orang gitu kan. Dan yang paling ngebuat semuanya lebih dingin, menurut data pemerintah, resort itu memang sudah kosong
sejak 15 tahun yang lalu. Gak pernah ada komunitas yang tinggal di sana, gak ada yang namanya Daryatno, gak ada yang namanya Meranti, dan gak ada siapa-siapa. Terus wah gila, coba bayangin aja tuh di posisinya si Gilang sekarang. Lo udah lihat apa yang kalian lihat, terus itu nyata, tapi buktinya semuanya hilang gitu loh. Dan yang bagian seremnya itu karena bukan hantunya ya, tapi ketika nggak ada orang yang percaya sama dirinya. Benar-benar itu sih ya, kayak iya, karena akhirnya kita pun mulai mempertanyakan diri sendiri nih, apa gua gila ya, apa semua ini nyata. Dan disitulah sesuatu yang biasanya mulai masuk lebih dalam. Nah, disitu pun hari-hari pun berlalu dong, kayak ya udah Gilang udah nggak di resort itu, dia udah mencoba untuk hidup normal lagi, kayak ya dia move on, toh dia lapor polisi juga sama aja ya kan, ya emang biasanya juga gimana. Sorry. Nah, terus kemudian lalu Gilang mencoba buat hidup normal, ya udah moving on lah, dia pindah apartemen, berhenti ngebuat dokumenter, dia jarang keluar rumah, tapi perlahan di situ tubuhnya si Gilang itu tuh kayak mulai berubah. Awalnya tuh dingin, terus tiba-tiba dia jadi berhenti keringetan. Luka kecil yang ada di tangannya itu tuh nggak kerasa sakit. Dan suatu malam, pas saat jarinya itu kayak sayap cutter editing gitu ya, darah yang keluar tuh sedikit banget, tapi warnanya tuh gelap, bahkan hampir cenderung warna hitam. Nah di situ dia mulai susah tidur dong, karena setiap kali dia itu kayak mau tidur atau mau memejamkan mata gitu ya, dia itu kayak ada suara, kayak ada dengar suara orang yang ngomong kayak berdoa-doa gitu. Kadang dari ventilasi, kadang dari kamar mandi, kadang dari speaker laptop yang bahkan nggak nyala sama sekali gitu kan. Dan yang paling mengerikan, dia itu kayak mulai lupa sama wajahnya dia sendiri. Karena setiap kali dia kayak ngaca, dia cermin lah gitu, refleksinya itu tuh kayak kerasa lambat sepersekian detik gitu. Kadang pantulannya tuh kayak senyum lebih dulu gitu loh dari dia. Oke, ini udah bikin gak nyaman sih. Bikin gak nyaman ini, karena sekarang horornya nggak lagi di luar ya, sekarang horornya masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Betul. Apakah itu karena jadi kalau misalkan trauma kah? Bisa jadi, karena kan kalau hantunya di luar nih ya, kita masih bisa lari lah ya. Kalau dari sesuatu mulai dari kalau iya makanya kalau sesuatu yang di dalam dirinya sendiri itu mau lari kemana gitu. Betul. Saya bunuh diri. Nah, terus pada akhirnya karena di situ Gilang juga mulai bertanya-tanya kayak ada apa sih sama aku gitu kan. Di situ akhirnya Gilang mulai sadar satu hal, kalau misalnya dia terus lari, makhluk itu akan tumbuh semakin kuat. Terus pada akhirnya, oke, kayaknya nggak bisa nih kayak gini. Baliklah dia kembali ke resort itu sendirian. Tapi pas waktu dia sampai di sana, tempat itu tuh udah berubah total. Bangunannya udah hancur, kolam renangnya juga udah penuh sama lumut, aulanya udah retak, nggak ada lampu, nggak ada suara, nggak ada kehidupan apapun di sana. Kayak ya udah bangunan mati yang udah bertahun-tahun. Tapi di situ aroma busuk melatinya itu tuh masih ada. Dan memang udara di sana itu tuh juga kayak masih terlalu dingin gitu. Terus pada akhirnya adalah dia cobalah dia turun ke basement tuh menggunakan senter kecil. Dia turun ke tangga semen yang memang udah retak-retak gitu. Dindingnya penuh sama lumut yang udah hitam. Tapi di bawah sana kolam hitam itu tuh masih ada, utuh, tenang, kayak emang nunggu di situ. Nunggu si Gilang berarti ya. Iya. Ini udah serem banget sih. Kadang kalau misalkan tempat yang kelihatannya hancur, pecah, kelihatan mati, tapi sesuatu di dalamnya masih hidup. Betul. Itu Gilang sebenarnya tahu gak sih sebenarnya dia balik itu bukan buat selamat tapi buat mengakhiri. Ya, entah. Tapi dengan dia balik ke situ tuh cari penyakit lagi gak sih? Bisa jadi. Nah, dari gelap lorong itu pun anggota sekte itu kayak mulai muncul satu persatu. Nah, di situ baru kelihatan berarti mereka memang bukan orang yang sebenarnya.
Dan di situ pucat diem, nggak menua sedikit pun, dan di tengah-tengah mereka Meranti itu tuh masih sama, masih senyum saat kolam hitamnya itu bergerak. Akhirnya Gilang ngeliat tuh bentuk aslinya di situ, bukan manusia, bukan makhluk utuh, tapi cuma kumpulan wajah, ratusan wajah itu melebur di dalam cairan hitam itu. Semua itu ngebuka mulut kayak emang orang yang tenggelam gitu loh. Misalnya kalau orang tenggelam gitu kan. Dan di antara wajah-wajah itu ada Rama Guru yang katanya di situ dia masih hidup, masih senyum. Saat itulah Gilang di situ sadar makhluk itu nggak memberi keabadian. Jadi dia itu kayak cuma menyimpan kesadaran orang-orang yang dimakan sama dia. Semua korban, semua anggota sekte itu tuh ngelebur jadi satu dan terus cari tubuh baru atau cari apa ya, jatuhnya numbalin orang gitu kan. Jadi selama ini mereka bukan hidup abadi ya. Mereka cuma nggak bisa pergi. Bayangin tuh, kesadaran tetap ada di sana tapi terjebak di dalam sesuatu selamanya. Dan ini menurutku gila banget sih. Itu udah lebih buruk ya, lebih mengerikan daripada kematian. Tuh. Tapi kalau misalnya beneran sekte, misalnya contoh ya, misalnya sekte kayak gini beneran ada, itu tuh serem banget anjir. Maksudnya terlepas misalnya mereka orang tapi mereka memang nyembah kayak gitu, itu serem sih menurut aku ya. Nah terus, dan untuk pertama kalinya di situ Gilang itu berhenti dia buat takut. Dia ngambil kamera rusak, botol bensin, dan langsung ngelemparin ke kolam hitam itu. Pure. Di situ api pun kayak langsung nyamber, kolam itu ngejerit, bukan cuma satu suara aja, tapi ada ribuan suara sekaligus di situ. Suara tangisan, suara teriakan, semuanya bercampur jadi satu di situ kan. Suara orang yang selama ini itu terjebak di dalam itu, basementnya di situ mulai runtuh, dindingnya retak, langit-langitnya jatuh, dan di tengah kobaran api itu, wajah-wajah di dalam kolam itu tuh kayak mulai meleleh perlahan-lahan, termasuk wajahnya dari si Rama tadi. Di situ Meranti mencoba menarik Gilang buat keluar, tapi Gilang mendorongnya. Terus dia ngomong pelan, kalau benda itu keluar lagi akan ada lebih banyak korban. Di situ pun api semakin besar, dan untuk pertama kalinya sejak semua itu dimulai, tubuhnya Gilang kerasa hangat, dan hangatnya itu udah kayak manusia yang memang ya udah hidup aja sekarang normal, suhu tubuhnya. Akhirnya si Gilang menang berarti ya, membasmi makhluk ini ya, bukan karena dia lebih kuat, bukan karena dia berhasil lari kayak kemarin, tapi karena untuk pertama kalinya dia berhenti takut mati gitu. Karena maksudnya kan ya emang mati kan memang semuanya juga akan mati gitu kan. Iya, karena selama dia takut makhluk itu ya tetap bakalan hidup gitu. Betul sekali. Nah resort itu pun pada akhirnya mulai runtuh malam itu juga. Basementnya udah tertimbun sama longsor, dan sejak kejadian itu aroma melati busuk di lereng gunung itu pun mulai menghilang. Nggak ada lagi suara doa-doa, nggak ada lagi cahaya lilin, nggak ada lagi orang-orang desa percaya kalau misalnya orang-orang desa yang di sana percaya kalau misalnya kutukan itu memang udah selesai. Tapi beberapa bulan kemudian seorang pendaki itu menemukan kamera hangus di dekat jurang belakang resort itu. Anehnya kamera itu masih nyala, dan di file terakhirnya hanya ada rekaman 7 detik aja. Dan itu rekamannya itu kayak gelap, suara api dan ada suara orang nangis. Terus suara Gilang itu kedengeran jauh banget. Jangan pernah takut mati terlalu dalam, karena ada hal-hal yang justru hidup dari ketakutan itu. Gitu. Iya. Panjang ya, say. Setelah cerita ini yang paling serem bukan makhluk di kolam itu ya, bukan ritualnya, bukan sektenya, bukan manusianya, tapi rasa takut mati itu ya. Memang bisa membuat manusia melakukan apa aja. Bahkan ada yang sampai menyalahkan dirinya sendiri gitu. Dan mungkin
itu kenapa di bawah gunung itu gak pernah benar-benar hilang. Ya, tuh. Karena selama manusia masih takut kehilangan hidupnya, ya akan selalu ada pintu yang bisa dibuka lagi. Waduh, ngantuk guys. Jadi kalau misalnya nih suatu hari kalian itu menemukan ada tempat yang mungkin cenderung ya terlalu sunyi dan terlalu dingin, dan orang-orang di dalamnya itu kayak terus senyum sambil bilang kami tidak takut mati, mungkin pilihan terbaiknya adalah bukan tanya lebih jauh, bukan ngedekat, bukan mencoba membuktikan apapun, tapi ya udah pergi aja, ya udah mau ngapain ya kan, kabur aja udah, sebelum mereka mulai mengajak kalian untuk percaya juga sama hal-hal yang mereka percaya, yang pada akhirnya yang tadinya kita mikir kayak normal jadi nggak normal juga kayak gitu. Benar. Karena kalau sekali kalian percaya mungkin pintu itu ya itu ya, ikut terbuka. Jadi kematian. Sorry ulang. 1, 2, 3. Kematian. Ya kematian. 1, 2, 3. Kematian. Langsung aja, ayo. Oke. Jadi kematian hanyalah pintu kecil. Kami percaya. Begitu. Oke. Selesai sudah kan? Ya selesai. Wah, gila ini. Wow. Ini adalah live terpanjang kita untuk pertama kalinya, sampai berapa? 100 menit ini, 1 jam setengah. Jam 40 menit kan kayaknya. Aku capek. Sama aku juga. Tapi kita harus tetap semangat. Betul. Tapi apa ya? Menurut aku juga sebenarnya masih heran sih sama kenapa orang-orang itu kayak bisa percaya sama sekte-sekte sesat. Ya maksudnya banyak kan. Bahkan di dunia nyata pun kayak apa sih namanya yang dulu terkenal itu Ratu Eden, apa siapa itu? Lia Eden. Lia Eden itu kan juga iya kan? Iya, karena padahal maksudnya kalau orang kita yang normal ini mikir kayak kok bisa kamu percaya sama kayak gitu. Benar, karena kan sebenarnya ada juga orang yang sudah jatuh iman itu butuh sosok figur lah ya istilahnya yang dijadiin sebagai acuan. Ya gitu. Kayak satanis gitu kali ya, satanis atau apa kayak gitu kan mereka kayak ya pemuja setan atau sekte gereja setan gitu kan, mereka taunya kayak oh kamu bisa memberikan aku apapun gitu kan. Iya benar. Mungkin ya. Gitu. Ya gitulah ya, memang kadang iman dan takwa itu masih kita butuhkan untuk kehidupan yang fana ini, anjay. Iya. Kelas. Oke. Aku lapar. Oke, terima kasih yang sudah menonton live hari ini. Dan untuk rekamannya seperti biasa akan kita upload di hari besok Selasa malam ya. Ya, jadi sampai ketemu lagi di live selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, komen juga, dan like video ini kalau misalnya kamu suka sama sekte sesat. Kamu juga bisa request di kolom komentar, atau kalau kamu juga punya cerita mungkin kamu bisa tulis di inipodcast00@gmail.com. Dan share ke semua sosial media yang kamu punya juga. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.